wabarakatuh. Halo guys. Jadi kami akan melakukan layanan konseling individu dengan menggunakan teknik CBT atau dikenal dengan Cognitive Behavior Therapy. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tiara dari Amin dengan NPM 2213052029 sebagai konselor, dan di samping saya ada Saya Eka Ajeng Putri dengan NPM 2213052022 sebagai konseling. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas UTS dengan mata kuliah Praktikum Konseling Individu. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam Putri. Halo. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar aku baik. Kamu sendiri gimana? Aku juga alhamdulillah baik. Sekarang lagi ada kesibukan apa nih? Aku sekarang lagi kesibukannya tuh banyak tugas di kuliahan aku gitu. Karena emang lagi musim-musim UTS juga ya. Iya benar, karena itu jadinya aku banyak banget tugasnya. Kemarin di bulan puasa kemarin gimana? Di bulan puasa yang kemarin itu aku lebih banyakin waktu buat pulang kampus gitu sama keluarga di rumah. Ya namanya puasa pertama ya. Iya, kalau misalnya nggak pulang itu kan rasanya kayak gimana gitu puasa pertama kan. Sedih juga nggak sih? Iya, sedih banget dong pastinya. Jadi kumpul keluarga ya. Iya, kalau kamu enak kan di rumah. Iya, kalau aku kan emang rumahnya di sini ya, jadi tiap hari juga emang ketemu keluarga sih. Cuman kemarin itu karena lagi libur semua, jadi ya bisa kumpul lah. Alhamdulillah ya kalau gitu. Seneng nggak sih kalau misalnya kumpul sama keluarga, ibu, bapak di rumah gitu kan? Iya, seneng banget sih pastinya. Oh ya, kemarin liburan gimana? Nenekmu sehat? Alhamdulillah keluarga di rumah sehat semua. Di keluarga kamu gimana? Alhamdulillah aku juga sehat ya, karena puasa pertama jadi ya masih semangat. Sama kalau gitu berarti. Kapan-kapan kita bukber kali ya? Oh iya, boleh tuh, bisa dijadwalin. Kapan ya kira-kira kita bisa bukber? Ya gampang deh, nanti kita jadwalin aja. Oh iya, kemarin kamu ikut bukber nggak sih waktu di acara kampus itu? Oh, acara prodi ya? Iya betul. Oh iya, aku ikut, tapi enggak. Ikut, tapi aku nggak ngeliat kamu. Oh, mungkin kalau kita duduk kejauhan kali ya. Kayaknya, soalnya aku tuh duduknya tuh di depan karena aku datangnya lebih awal. Gitu. Oh iya, kemarin aku emang datangnya agak telat sih, jadi duduknya di barisan belakang. Oh, kamu datang sama siapa? Oh, sama teman rumah aku sih. Kalau kamu sama siapa? Aku sama teman kelas aku. Kemarin acaranya seru ya? Seru banget, tapi kita nggak ketemu sih. Iya kan, gak foto terus gak Iya, foto ya. sayang banget Sayang kan. banget. Padahal kita satu gedung kan, beda Iya. kelas doang. Tapi emang aku nggak pernah ngeliat kamu loh di gedung itu kan. Karena mungkin jadwal kita beda kali ya. Iya, jadwal itu tabrakan, kalau kamu keluar, aku masuk gitu mungkin ya. Iya, terus jadi nggak pernah ngeliat. Iya, bener banget sih. Oh ya, kemarin kamu udah ngubungin aku kan? Katanya mau cerita-cerita, cerita apa? Iya, aku kemarin ngubur kamu karena aku mau cerita. Kan aku udah lama kan nggak ketemu sama kamu, terus ngobrol-ngobrol bareng sama kamu. Kalau dulu kan kita sering karena emang sering jadwal kita selalu sama kan, jadi aku sering ngobrol. Dan sekarang udah setahunan ini kita udah nggak pernah ketemu kan, walaupun satu gedung. Ya sih ya, jadi kangen gitu ya, udah lama banget kita gak ngobrol. Iya, makanya itu aku mau cerita nih sama kamu. Soalnya aku pusing banget karena bener-bener kayak gak ada temen cerita gitu kan. Ya udah, gak apa-apa cerita ke aku, tapi kamu nanti terbuka ya. Iya, aku bakal terbuka kok. Oke. Tapi biar enak ya, nanti pembahasan kita nggak ngalur ngidul kemana-mana atau melebar kemana-mana, mungkin kita ini ya, kita buat persetujuan tentang kontrak kali ya. Boleh. Oke, kalau gitu yang pertama itu ada kontrak waktu. Kan kita tahu ya kalau konseling itu minimalnya 40 menit sampai 1
40 menit ya Tir, soalnya nanti aku mau ada kegiatan. Oh iya, boleh 40 menit kan itu udah minimal ya. Jadi nanti kita mungkin 40 menit. Jadi nanti 30 menit awal itu nanti bakal ada alarm yang bakal ngebatasin pembicaraan kita. Jadi nanti kalau alarmnya sudah berbunyi, mungkin nanti kita masuk ke dalam evaluasi diri ya. Oke, karena kontrak waktu kita sudah disetujui, yang kedua itu ada asas-asas. Jadi nanti kita pakai dua asas. Yang pertama asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi kalau Asas itu tuh apa ya Tir? ya aku jelasin ya. Jadi asas-asas itu yang pertama asas keterbukaan. Jadi nanti aku harap selama kamu bercerita atau menyampaikan cerita kamu diharapkan untuk cerita itu, aku harap nanti kamu sepanjang cerita itu bisa terbuka akan cerita kamu, gak ada lagi yang ditutup-tutupin sama aku. Dan ceritanya itu fokus pada satu topik ya, nggak melebar kemana-mana gitu. Dan yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu yang kita tahu kan yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kalau kamu sedang bercerita sama aku, itu hanya aku dan kamu yang tahu, tidak ada pihak-pihak yang tidak terlibat yang mengetahui tentang cerita kamu ataupun orang-orang yang di luar dari ruangan ini. Gimana Putri, disetujui nggak? Berarti itu cerita aku bakalan aman dan aku bakalan cerita seleluasa aku ke kamu gitu ya. Jadi nggak ada yang aku ganjel di hati aku lagi gitu. Iya, betul. Jadi kamu bisa cerita sama aku dengan rasa nyaman dan tentunya aman, sehingga nanti nggak ada lagi cerita-cerita yang mungkin nggak keluar dari kamu, yang bikin kamu ganjel di hati dan bikin kepikiran gitu. Oke deh, aku setuju itu. Kalau gitu mungkin kita mulai ya sesi konselingnya. Boleh. Jadi aku tuh ada permasalahan kecemasan dalam berorganisasi di. Oh, jadi kamu itu cemas ya kalau misalkan lagi berorganisasi. Nah, kecemasan itu yang kayak gimana Putri, bisa tolong dijelasin nggak? Iya, jadi aku tuh bisa aku jelasin. Jadi kecemasan aku ketik kan aku kan ikut himpunan mahasiswa gitu kan. Yang dimana himpunan itu tuh ada di jurusan ilmu pendidikan. Nah, jadi di situ tuh aku tuh jadi salah satu pengurus di dalam organisasi tersebut. Nah, di dalam organisasi tersebut aku tuh ada yang namanya Prokja. Prokja itu program kerja kan. Nah, pas waktu aku ada program kerja tersebut, aku tuh merasa takut gitu loh pas mau ngejalanin Prokja itu. Padahal Prokja itu tuh masih ibaratnya tuh masih lama gitu kan, tapi aku tuh udah cemas duluan, takut gitu sama Prokja ini, takut tidak berjalan dengan lancar, terus itu takut nanti gagal, terus takut nanti gimana ya gitu kan, terus bisa enggak kayak gitu. Jadi aku tuh overthinking gitu loh Ki. Overthinking sebelum melaksanakan Prokja, tapi Prokja itu waktunya masih lama gitu ya, bukan yang di depan mata. Iya betul, seperti itu. Nah, dan terus itu karena apa, himpunan ini digabung sama dua, yaitu di Metro dan di Bandar Lampung. Kan kita ada kampus dua kan, iya kan, kampus B dan kampus pusat. Nah, jadi karena organisasi ini dikelola sama dua ini, jadi menurut aku tuh sulit banget buat berkomunikasinya gitu kan, karena yang satu kan jauh nih, terus yang satu di sini. Jadi setiap mau ada Prokja tuh
aku tuh ngerasa takut banget karena aku tuh ngerasa eh, aku tuh bisa nggak sih buat apa ngelakuin ini, sedangkan walaupun ada partner-partner aku, tetapi aku tuh cemas gitu, cemas sama hal ini, takut hal ini nggak bakal terjadi gitu loh. Maksudnya apa, nggak bakal berjalan dengan lancar, terus itu takut nanti gimana ya akunya kayak gitu kan. Jadi itu kamu tuh cemas gitu ya, takut ada miskom antara satu sama lain, jadi nggak bersatu gitu. Iya, karena jauh ini kali ya dari metro ke Bandar Lampung gitu kan, jadinya takut ada miskom antara di pusat sama di kampus B itu. Nah dari situ juga aku merasa takut banget gitu kan, cemas. Nah, emang cemasnya itu selain yang tadi kamu sebutin overthinking itu, ada lagi nggak cemasannya itu yang kayak gimana? Ada, jadi kecemasan aku tuh selain overthinking itu takut gagal waktu ngejalanin program tersebut, terus takut aku tuh nggak bisa semaksimal mungkin, takut partner aku miskom tadi itu, takut aku sama partner aku miskom, terus takut nanti aku waktu laporan penanggung jawaban. Pas LPJ takut gitu ya? Iya, dan aku takut juga waktu pas nggak kayak peserta yang hadir tuh nggak sesuai sama di Yang diharapkan. iya yang diharapkan gitu sama aku sama partner aku gitu. Jadi aku cemas banget mikirin itu, jadi overthinking. Jadi kan tadi kecemasan kamu itu kayak overthinking, takut gagal, takut miskomunikasi, terus takut apa yang diharapkan itu nggak sesuai kan. Nah, kamu bisa jelasin nggak faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kecemasan kamu tadi yang aku sebutin? Faktor-faktor ya, faktor-faktor itu mungkin bisa karena partner ya, partner aku gitu. Partner aku kan kebetulan cowok kan beda sama cewek nggak sih, jadi mau pendekatan sama dia nih sulit gitu kan. Sulitnya karena dia cowok, yang pertama dia cowok dan kemudian dia beda sama kita gitu. Dan apalagi partner yang satunya tuh jauh di metro gitu, jadi itu faktor dari kecemasan aku. Jadi mungkin kamu merasa kalau misalkan cowok itu lebih ke pemikiran, sedangkan cewek itu lebih ke perasaan gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, kalau itu kan karena gender ya. Nah, ada nggak sih faktor lain? Faktor lain itu mungkin faktor lain aku itu dari keluarga, karena di keluarga kan aku kalau sama orang tua aku tuh nggak bisa terbuka, lebih sulit terbuka, karena emang orang tua aku tuh bukan tipe yang nanyain kita gitu kan, nanyain aku gitu, nanyain kayak kabarnya atau apa gitu kan. Jadi aku mau terbuka sama mereka nih sulit gitu. Nah mungkin dari situ aku jadi yang kan kalau misalnya kita tuh bisa cerita sama orang tua agak lega kan, maksudnya bisa apa ya, udah plong gitu ibaratnya kan, udah plong gitu, udah enak gitu kan, karena kita bisa berbagi cerita sama orang tua gitu. Jadi orang tua juga walaupun nggak ngebantu tapi setidaknya dia semangatin kita kan, jadi bikin kita tuh positive thinking kayak gitu. Nah itu faktor lain dari aku. Jadi kayak itu ada perannya gitu lah ya? Iya benar, seperti itu. Nah, itu kan kalau misalkan kamu lagi ada di organisasi kan. Nah, kalau lagi di kelas atau lagi di luar gitu, di luar organisasi itu kamu masih kepikiran sama hal yang kayak gitu nggak? Nah kalau aku itu
kalau lagi di luar gitu kan, itu kan kita kan pasti sama teman kan, rame-rame main gitu, itu aku bisa lupa sebentar sama hal itu gitu kan, karena kita kan happy tuh sama teman-teman ngobrol gitu kan, random cerita-cerita apapun itu kayak gitu kan. Nah, jadi waktu pas aku di luar dari organisasi itu, di kelas gitu ataupun main gitu kan, itu lupa sih sama kecemasan aku di organisasi ini. Tetapi waktu aku kembali lagi di organisasi, nah itulah aku kembali lagi cemas banget gitu kan. Berarti emang kalau lagi di organisasi itu aja ya, kalau di luar enggak? Iya betul, aku kayak gitu sih. Oh iya sih, emang aku juga pernah ngerasain kayak kamu, kayak misalkan kalau lagi di luar itu bisa happy-happy, tapi pas balik ke organisasi cemas, karena kan emang tuntutan kerjanya kan banyak banget ya, apalagi juga kerjanya kadang-kadang waktunya itu mepet-mepet waktunya ya kan. Iya betul. Nah, jadi kamu juga pernah yang ngalamin hal yang sama sama aku? Iya pernah, tapi itu setahun lalu sih, kalau sekarang udah enggak lagi. Jadi kamu udah ngalamin hal yang sama sama aku dan eh, ngalamin kecemasan juga nggak sih kayak aku sih? Kalau ngalamin kecemasan itu pasti ya, eh, cuman kalau aku sendiri itu ya udah jalinin aja sih. Nah, kalau di luar kan kamu happy aja, sedangkan kalau lagi di organisasi gitu lagi, balik lagi kan kecemasan kamu. Nah, emang selain di Prokja, ada nggak sih faktor penyebab lain yang buat kamu itu cemas? Selain Prokja, apa sih yang membuat kamu cemas? Nah, emang selain Prokja tadi, program kerja yang kamu sebutkan tadi, emang ada nggak sih yang bikin kamu cemas gitu selain dari Prokja itu? Ada nih, selain aku cemas sama pekerja itu, aku cemas sama, kan kita kan pasti kan ada ya nanti di akhir kepengurusan itu kan ada yang namanya tuh laporan penanggulangan LPG kan. Nah, untuk LPG itu kan pasti ada atasnya kan, apa atasan dari aku, yaitu ada alumni, ada MMD gitu, alumni itu kan. Nah, jadi alumni itu yang naungin LPG ini. Nah, aku takut waktu laporan penanggulangan ini aku tuh nggak bisa maksimal gitu loh, karena kerja aku gitu kan. Terus pasti nanti tuh bakalan dicecer gitu kan sama alumni tersebut. Jadi di situ juga aku cemas banget gitu kan, gimana ya ini kerjanya gitu kan, harus berjalan dengan lancar nih mau nggak mau gitu, biar waktu pas ini aku tuh nggak bakal dicecer gitu, bakal bisa menjelasin secara rinci, secara sesuai sama yang aku jalani kerja tersebut. Berarti tekanannya juga ada dari alumni ya, alumni dan Prokja. Iya. Nah, kan tadi kamu bilang kamu takut dicecer, takut ini. Nah, selama kamu berorganisasi, komunikasi kamu dengan alumni itu kayak gimana? Baik atau enggak? Kalau selama aku berorganisasi ini, karena emang alumni itu jarang ada sama kita, jadi komunikasi aku sama mereka juga tuh kurang gitu kan, karena faktor dari nggak pernah ketemu itu, dia kesibukan sama dia kan udah nggak, alumni itu kan udah nggak ikut kesibukan sama kita lagi kan, karena yang ngejalanin semua tuh kita sendiri gitu kan, sama yang partner yang lainnya. Sedangkan alumni cuma memantau pekerjaan kita gitu. Jadi kalau kita tuh mau bercerita sama dia itu, aku tuh cuma takut gitu kan, karena takutnya pasti nanti
ujian bakal di ini nih kayak gitu kan, bakal dicecer nih kayak gitu. Jadi komunikasi aku sama mereka tuh ya ini ya kurang, bisa dibilang kurang. Sama Dennis kan kurang buat komunikasinya, makanya kamu takut gitu kan. Nah, kalau misalkan sama partnermu selain yang di metro, tadi kan yang di metro tadi kan apa sih, ada punya jarak ya, ada tempat dan waktu. Kalau partnermu yang ada di kampus pusat ini gimana, baik atau enggak hubungannya? Ya partner aku yang di kampus pusat ini kan kebetulan cowok ya. Nah jadi kalau sama cowok ini nih gimana ya, kurang sih, karena kurangnya itu karena mungkin dia itu cowok dan aku cewek gitu kan. Jadi untuk berkomunikasi sama dia nih agak nggak bisa connect gitu kan. Karena gimana ya, kalau misalnya aku sama cewek gini, aku sama kamu semisal gitu kan, itu pasti kayak connect dan bakalan langsung kayak nemuin ini nih gini 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 gitu. Jadi kalau sama cowok kan kayak harus kita dulu gitu kan. Kalau enggak, kalau cowok ini kan nggak berinisiatif kan, cowok partner aku ini, jadinya aku duluan gitu yang harus berinisiatif buat gini loh gini gitu, yang mengarahkannya gitu kan. Jadi dari situ juga aku ngerasa cemas, kok partner aku yang ini begini dan partner aku yang di metro tuh jauh gitu kan. Jadi disitu aku ngerasa cemas, aku bisa nggak ya ini ngejalaninnya kayak gitu. Jadi kalau di kampus pusat ini yang dominan tuh malah kamu ya berarti? Iya, itu untuk bidang aku sendiri gitu kan. Karena kan di bidang, kalau satu bidang itu kan ada 4 pengurus yang dimana itu dibagikan, di pusat itu ada 2 pengurus dan di metro itu ada 2 pengurus. Jadi kayak apa, kayak lebih sulit gitu kan Tir. Tadi kan kamu bilang satu bidang itu ada 4 orang ya. Dibagi 2 lagi kan, dua orang jadi pengurus yang ada di kampus pusat, 2 orang jadi pengurus yang ada di kampus B, kampus metro kan. Kalau boleh tahu, kenapa sih kalau bisa dipisah kayak gitu? Kenapa nggak yang fokus ke satu kampus aja, kayak kampus A, kampus B, kampus B gitu? Oh iya, sebenarnya kalau seperti itu tuh sulit ya untuk berkomunikasi antara kampus pusat dan kampus metro. Iya, jadi kan sulit ya Iya. Jadi sebenarnya itu dipisah dulu karena kan kita kan di kampus B itu kan ada juga ilmu pendidikan. Nah, kami di sana kan prodi PGSD dan di sini itu juga kan ilmu pendidikan, tapi kita 3 prodi kan, BK, Penjas dan PJ-PAUD. Nah, kenapa di metro dan di pusat ini dipisah? Iya ada 2 gitu, karena biarin kayak adil gitu loh Tir. Jadi biarin yang ilmu pendidikan yang di sana tuh masuk juga ke pusat gitu. Jadi tuh mereka tuh kayak biar tidak terasingkan gitu. Sebenarnya kayak gini sulit ya untuk komunikasi, apalagi waktu kita dan mereka tuh beda gitu kan. Tetapi balik lagi tuh karena biar adil, jadi makanya ada 2. Udah kebijakan kampus ya. Iya, sebenarnya iya gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Prokja ya. Tadi karena aku udah tahu nih sebab-sebab kamu kenapa bisa seperti itu. Nah, balik lagi ke kecemasan kamu. Tadi kan kamu jelasin kalau misalkan mau ada Prokja, walaupun Prokja ini sedang masih jauh gitu ya waktunya. Nah, selama kamu mempersiapkan Prokja itu, biasanya apa yang kamu rasain? Apa yang ada di pikiran kamu? Nah, waktu pas aku melaksanakan program tersebut, itu yang aku pikirin itu tuh kecemasan, cemas banget. Karena aku cemasnya itu takut tidak sesuai target, takut
takut gagal waktu di acara, waktu nggak bakal sesuai sama apa yang aku harapin, temen-temen aku harapin, gitu, yang lainnya harapin. Jadi pikiran aku tuh overthinking terus kayak gitu loh. Berarti kalau gitu biasanya kalau kamu lagi cemas yang kayak tadi kamu sebutin, itu reaksi kamu tuh gimana? Maksudnya kayak perasaan cemas kamu itu ditandainya dengan hal apa? Oh, cemas aku tuh dengan deg-degan, ditandain dengan kayak deg-degan gitu kan. Terus panas dingin waktu pas di acara mulai itu kayak dingin semua gitu kan tangan aku. Nah udah itu ngerasa kayak deg-degan banget, ini lancar nggak ya, ini lancar nggak ya gitu kan. Nah terus jadinya di situ pikiran tuh udah kemana-mana gitu loh, seperti itu. Bisa nggak ya? Bisa. Iya. Nah, cemas kamu kan tadi ditandai kayak misalkan deg-degan, keringat dingin, terus apa gitu? Itu benar. Keringat dingin, tangan tuh kayak kerasa dingin semua, terus pikirannya kemana-mana. Dan biasanya kamu menanggapi hal itu tuh kayak gimana? Kalau aku menanggapi hal tersebut itu dengan kayak ngejalanin aja loh Dir. Jadi tuh gimana ya, kan misal dingin gitu kan atau gimana, cuman kayak aku tuh menghela nafas gitu kan, kayak gitu, terus kayak Bismillah, yakin ini bakal berjalan dengan lancar kayak gitu kan. Terus jadi juga tuh kayak partner-partner aku juga nih merangkul aku, terus mereka juga kayak bilang ini bakal lancar kok gitu, jadi jangan berpikiran kemana-mana kayak gitu, jadi kamu kayak positif thinking aja put kayak gitu kan kata mereka gitu. Jadi di situ juga itulah yang membuat aku ngerasa kayak oh iya ini bakalan lancar, jadi aku positif gitu kan di saat itu doang. Tapi kalau misalnya waktu pas sebelum-sebelumnya itu ya masih tetap pikiranku kemana-mana gitu. Tetap deg-degan. Iya, deg-degan yang berlebihan gitu kan, jantungnya udah berdebar. Nah, berarti kalau misalkan lagi sedang mengerjakan suatu pekerjaan, berarti yang nyemangatin kamu itu banyak dong. Iya banyak. Dan kamu juga tahu kan cara menanggulangi rasa cemas kamu tuh kayak yang tadi kamu sebutin, kayak biasanya itu tarik napas ya kan, terus Aku tarik nafas, terus itu aku yakin berpikiran positif. relax gitu. Iya. Nah, kalau misalkan setelah project itu setelah project itu terjadi, yang kamu rasain itu apa? Setelah selesai proyek tersebut ya, aku merasakan lega, terus alhamdulillah bersyukur karena aku bisa ngejalanin semua ini gitu kan. Terus Menjalani semua ini, terus ternyata projectnya berhasil gitu, nggak seperti yang aku bayangkan. alhamdulillah gitu kan, bersyukur gitu. Ternyata proyek yang aku jalanin ini berhasil, enggak kayak yang aku pikirin sebelum-sebelumnya gitu ya. Aku ngerasa cemas, terus aku takut gagal gitu, ternyata itu enggak gitu kan. Ternyata ini semua berhasil gitu. Nah, berarti sekarang kesalahan kamu tuh ada di mana? Kesalahan aku tuh ada di pikiran aku sendiri ya, karena kesalahan aku tuh berarti ada di pola pikir aku sendiri Tir, karena pada dasarnya tuh pas setelah selesai program tersebut, aku tuh bisa gitu loh. Dan ternyata Pak, walaupun jarak sama partner aku yang di metro ini jauh, tapi itu nggak apa namanya, nggak terhalang oleh jarak gitu kan, sama
partner-partner aku juga yang lainnya gitu. Jadi karena pikiran aku doang sih Mitir, jadinya aku ngerasa berpikiran yang berlebihan seperti itu. Saya bilangin juga, walaupun komunikasi aku dengan partner aku yang sama kamu di pusat ini juga kurang baik, cuma tapi tentu aja kenapa aku bisa menjalaninya. Berarti kalau pikir aku tuh bisa lah, harusnya gitu. Nah, walaupun aku sama partner aku ini juga ini nggak terlalu akrab gitu, nggak terlalu dekat gitu, ternyata aku sama dia ini bisa gitu berkomunikasi dengan lancar waktu pas kerja ini gitu. Jadi aku sama dia ini bisa saling bekerja sama gitu kan. Nah, ternyata tuh emang pola pikir aku yang salah. Aku itu berpikir, sebelumnya aku berpikir yang aku nggak bakal bisa ngelakuin ini, aku nggak bakal bisa ngajarin ini sama partner aku gitu. Ternyata itu tuh cuman pikiran aku doang gitu, pola pikir aku doang yang seperti itu gitu. Nyatanya aku bisa gitu, aku sukses, acaranya alhamdulillah lancar. Nah, alarm sudah berbunyi Putri, berarti 30 menit sesi konseling kita itu sudah berakhir. Nah, lalu 10 menit ke depan kita bakal lakukan evaluasi diri ya. Oke, biar. Oke. Jadi karena kamu udah tahu nih kesalahan kamu di mana, yaitu ada di pola pikir kamu tentang kecemasan berlebihan sebelum melaksanakan program kerja, padahal setelah melakukan program kerja tadi kamu udah merasa lega kan, merasa kalau ternyata nggak semengerikan itu, nggak semengerikan yang kamu bayangkan. Walaupun komunikasi kamu dengan partner kamu yang ada di kampus pusat ini baik, tapi kan ternyata pas kerja itu sedang berlangsung, komunikasi kamu akhirnya membaik juga kan. Berarti kesalahan kamu ada di pola pikir. Iya. Oke, mungkin sekarang aku mau kasih sedikit saran ya dan motivasi untuk kamu. Mungkin saran nanti dari aku bisa dijadikan homework atau challenge untuk kamu. Nah, kalau saran aku sendiri, mungkin karena kamu ini takut takut akan kegagalan tadi, takut akan kecemasan, takut akan tidak sesuai yang diharapkan, mungkin kamu bisa nih berkomunikasi dengan baik lagi sama partner kamu, karena kan selama melaksanakan kerja berlangsung itu yang selama melaksanakan kerja yang berlangsung itu, kamu kan pasti akan terus-terusan nih berhubungan sama partner kamu. Mungkin kalau misalkan partner yang ada di kampus B itu terlalu jauh atau terlalu terhambat waktu dan tempat, mungkin kamu bisa dulu nih perbaiki komunikasi dengan partner kamu sehingga kamu ini bisa tukar pikiran gitu loh, tukar perasaan satu sama lain, biar kamu ini merasa kecemasan kamu udah nggak seburuk itu lagi gitu. Oke, aku bakal terima saran dari kamu gitu. Itu sarannya menurut aku emang bagus Tir, karena emang dari kuncinya itu komunikasi ya sama antara partner gitu kan. Jadi kalau misalnya aku sama partner aku yang di pusat ini bisa satu pemikiran, pasti komunikasi sama yang di metro itu pun bakalan satu juga. Terus motivasi dari aku mungkin kamu tetap semangat menjalani kerjanya, jangan takut sama hal-hal yang mungkin belum terjadi, kayak misalnya LPJ tadi takut dimarahin segala macam. Kamu fokus aja sama yang bakal kamu kerjain sekarang atau besok-besok gitu kan. Kalau untuk yang nanti kan itu selama ya kan
kepengurusan itu berjalan selama 1 tahun ya kan. Jadi itu masih perjalanan masih panjang banget, jadi tetap semangat untuk ngelakuin kerja itu. Terus jangan merasa cemas lagi karena jangan ngerasa sendiri lagi karena kamu kan udah ada partner nih. Jadi ajak partner kamu, rangkul partner kamu, walaupun di sini kayaknya hubungannya itu lebih dominan kamu gitu kan ya. Jadi mungkin kamu bisa nih komunikasiin lagi dengan partner kamu ini. Gimana Putri? Kayak motivasinya itu sangat sangat banget membantu, dan saran kamu juga sangat sangat membantu aku. Mungkin nanti aku bakal lakuin itu gitu, karena emang saran dan motivasi dari kamu tuh baik buat aku. Ya. Oke, baik, karena 40 menit sudah berlangsung, maka sesi konseling kita itu sudah berakhir Putri. Untuk sesi konseling untuk hari ini itu sudah berakhir. Nah, gimana perasaannya Putri setelah melakukan konseling dengan aku? Perasaan aku lega banget karena aku bisa ceritain apa yang udah aku pendam selama ini gitu kan. Karena emang aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, bahkan ke orang tua juga tidak gitu kan. Jadi ini aku cerita semuanya ke kamu, itu aku merasa lega banget gitu kan. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan ada cerita-cerita lagi daripada dipendam. Mungkin kamu bisa cerita ke aku lagi biar perasaan kamu itu nggak numpuk, jadi kamu nggak cemas lagi kayak yang tadi kamu ceritain. Untuk sesi konseling sendiri biar lebih efektif dan efisien, mungkin itu tuh nggak berlangsung selama 1 kali sesi. Jadi nanti kita bakal ketemu 2 atau 3 kali sesi lagi buat memastikan nih kalau kamu itu benar-benar udah nggak merasa cemas lagi. Oke, Fir. Berarti aku nanti bakalan cari waktu gitu kan buat aku cerita lagi gimana perubahan aku setelah aku melakukan saran dari kamu ini. Jadi nanti aku bakalan cari waktu senggang dan kamu juga gitu ya. Oke, kalau gitu sebelum kita berakhir sesi konseling ini, kan nanti kita bakal ketemu lagi di sesi konseling selanjutnya. Nah, aku mau kasih sedikit challenge buat kamu sebagai mungkin karena selama 1 minggu ya, mungkin 1 minggu itu kan kita nggak ketemu nih, jadi kamu nggak ada tempat cerita. Kamu bisa nih tuangin rasa cemas kamu itu ke dalam buku. Jadi setiap kamu sedang memikirkan suatu hal, kamu bisa tulis di dalam buku apapun, buku diary atau buku catatan kamu, boleh di handphone atau ditulis. Tapi aku lebih saranin tulis sih. Jadi nanti kita bakal bahas apa yang kamu tulis tentang kecemasan kamu itu, tentang perkembangannya. Oh, oke, aku bakal seperti itu gitu ya. Oke, jangan lupa dilakuin ya challenge aku biar nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau gitu karena sesi konseling kita sudah berakhir dan kamu udah merasa lega, jadi aku mau ucapin terima kasih karena kamu udah mau terbuka sama aku. Dan yang tadi seperti asas yang tadi aku jelaskan di sebelumnya, selain keterbukaan itu kan ada kerahasiaan. Jadi tentu saja cerita kamu ini tidak akan keluar atau melebar kemana-mana. Jadi hanya aku dan kamu dan yang ada di dalam ruangan ini, tidak keluar ataupun masuk ke dalam pihak-pihak yang tidak terlibat. Oke, berarti cerita aku ini bakal aman ya, dan alumni gak bakal tahu kan? Iya, bener banget. Gak mungkin aku cerita ke alumni kamu. Oke, kalau gitu kita
kita akhiri ya sesi konseling kali ini. Terima kasih Putri, terima kasih atas waktunya, terima kasih karena udah nonton. Oke Tiara, aku juga mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih ke kamu gitu, karena kamu tuh udah sempetin waktu buat dengerin cerita aku gitu kan. Terus nanti kalau misalnya aku ada waktu senggang gitu, jadi aku bakal apa ngechat kamu lagi gitu kan, bakal ngabarin ke kamu kalau misalnya aku ada waktu senggang dan aku mau konseling lagi sama kamu. Iya, oke baik. Oke kalau gitu kita nanti atur jadwal lagi ya berarti. Iya. Oke. Kalau gitu kita akhiri sesi konseling ini. Oke Tiara. Baik, itu tadi video dari sesi konseling layanan individu dengan menggunakan teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Semoga bermanfaat dan apabila ada penuturan kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye bye.